Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kita, kegiatan kita di dalam belajar, ya. Terutama saat kita belajar, nah ini adalah satu bentuk rasa syukur kita, ya, atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non Muslim. Ya, kita tahu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat berada di Madinah, ya, memimpin Madinah, Rasulullah melakukan kesepakatan dengan beberapa kelompok non Muslim, ya. Nah, ini semua adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk menjaga kedamaian, ya, antar umat, ya, untuk semua umat. Nah, ini juga salah satu bentuk tugas Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmah bagi seluruh alam, ya. Nah, Rasulullah tidak menginginkan adanya kekerasan, ya. Rasulullah hanya menginginkan adanya kedamaian di antara semua umatnya, baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Nah, kali ini kita akan bahas Piagam Madinah, yaitu kesepakatan perdamaian di kota Madinah, kemudian perjanjian Hudaybiyah yang merupakan komitmen, ya, damai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalin komunikasi, ya, dengan raja-raja yang bukan Islam, untuk diajak masuk Islam. Ya, kita lanjutkan tentang Piagam Madinah. Ya. Piagam Madinah merupakan kesepakatan antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai, ya, khususnya di Madinah, ya. Karena di Madinah ini, ya, tidak hanya didiami atau dihuni oleh kaum muslimin saja, yang terdiri atas kaum Ansor dan Muhajirin, akan tetapi juga Yahudi dan masyarakat Arab yang lainnya, suku-suku di Madinah yang belum masuk Islam. Dalam masyarakat yang cukup majemuk, yang beragam latar belakang keagamaannya tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Jadi saling menghormati antar pemeluk agama itu adalah salah satu ajaran Rasulullah yang harus kita taati sampai saat ini, ya, dengan syarat, ya, kita tidak dimusuhi, ya. Kalau kita dimusuhi, kita juga harus mempertahankan diri. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama, nah ini syaratnya adalah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai, ya. Nah, selama orang non-Muslim mau hidup berdampingan secara damai, maka para sahabat wajib tidak menyakiti dan memerangi agama lain tersebut. Akan tapi jika umat Islam diserang, maka Rasulullah juga memerintahkan untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan agama Islam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan perjanjian kepada non-Muslim, ya. Nah, ini dalam rangka untuk perdamaian, ya, karena di Madinah ada kelompok Yahudi, ya, salah satunya yang sangat membenci, ya, dan sangat memusuhi orang-orang Islam, walaupun mereka tidak berani menampakkannya. Nah, agar itu tidak meledak, ya, tidak terjadi permusuhan, maka Rasulullah menawarkan perjanjian kepada non-Muslim, khususnya Yahudi, yang intinya itu
memberikan kebebasan menjalankan agama, kemudian mengelola kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Nah, perjanjian tersebut dituangkan di dalam piagam yang disebut dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, di mana Piagam Madinah ini ya merupakan suatu konstitusi atau undang-undang ya, dan itu merupakan dokumen yang isinya adalah menghargai hak-hak orang lain di dalam bermasyarakat walaupun itu berbeda agama ya. Dengan adanya Piagam Madinah ini mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan di dalam masyarakat Madinah dan menyatukan umat Islam pendatang dari Makkah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Adapun isi Piagam Madinah adalah satu, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Dan semua kelompok yang menandatangani Piagam Madinah, piagam tersebut adalah termasuk dalam suatu bangsa, yaitu bangsa di Madinah. Artinya satu negara, bisa dikatakan sebagai suatu anggota negara. Oke, yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Nah, Piagam Madinah menjamin kebebasan untuk menjalankan ajaran agama tanpa campur tangan kelompok lain. Artinya antar kelompok agama tidak boleh saling mengganggu. Semuanya bebas bisa menjalankan ajaran agamanya sendiri-sendiri tanpa mencampuri ajaran agama yang lain, sehingga tidak terjadi permusuhan, ya, tidak terjadi bentrokan dan lain-lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ya. Nah, ini sesuai dengan yang nomor satu, semua kelompok yang menandatangani Piagam Madinah merupakan satu bangsa. Karena satu bangsa, maka jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok yang lain wajib membelanya, walaupun berbeda agama. Oke, yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik muslimin, non-muslim maupun bangsa Yahudi, harus saling membantu moral dan material. Karena satu bangsa, maka semua penduduk Madinah ya tidak terkecuali harus saling membantu moral, bantuan secara moral, secara motivasi dan sebagainya, dan material ataupun barang. Ya. Yang kelima, ya, mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Sudah jelas. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Jadi Piagam Madinah ini mengakui Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh Madinah, dan karena pemimpin maka Rasulullah SAW akan menyelesaikan semua masalah yang timbul antar kelompok. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, maka Madinah dan sekitarnya ini menjadi suatu negara yang makmur, pelaksanaan pemerintah dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim. Nah, dan sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi umat Islam pada saat itu. Ya. Setelah Piagam Madinah, kita lanjutkan Perjanjian Hudaibiyah. Ya, Perjanjian Hudaibiyah ini merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah pada tahun 6 Hijriah, ya, di desa Hudaibiyah. Ya, naskah Perjanjian Hudaibiyah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana proses terjadinya Perjanjian Hudaibiyah?
Nah, yang pertama dimulai dari pada tahun ke-6 Hijriah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, ya, ke Ka'bah tentunya tujuannya, dan diikuti oleh 1.400 orang kaum muslimin. Nah, kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya tersebut, ternyata diketahui oleh kafir Quraisy di Mekah. Nah, yang kemudian kafir Quraisy di Mekah itu mengirim pasukan, di mana pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, tujuannya adalah untuk menghadang, ya, kedatangan Rasulullah, jangan sampai masuk ke Mekah. Nah, kemudian pasukan tersebut pergi untuk menghadang jalan yang mereka kira itu akan dilewati Rasulullah. Ternyata pasukan Quraisy tidak berhasil menemukan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena Rasulullah SAW menggunakan jalan yang lain, menggunakan jalan alternatif untuk menuju Mekah, sehingga tidak ketemu di jalan yang biasanya sebagai jalur utama untuk masuk ke Mekah. Nah, sebelum sampai di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkemah di desa Hudaybiyah. Ya, selama berkemah Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dengan keperluan menyampaikan tujuan rombongan Rasulullah dan para sahabat ke Mekah untuk beribadah haji. Setelah diutus, Utsman ternyata lama, tidak kembali, ditunggu-tunggu tidak kembali, dan terdengar kabar bahwa Utsman dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka, ya, untuk selalu setia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat itu menanyakan kesediaan, ya, mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para sahabat, ya, bersumpah, melakukan sumpah setia untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan Bai'at Ridwan. Jadi Bai'at Ridwan itu adalah sumpah setia para sahabat untuk selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai titik darah penghabisan. Nah, untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar sumpah setia sahabat kepada Rasulullah, yaitu Bai'at Ridwan, kaum kafir Quraisy, ya, bergetar ketakutan. Akhirnya mereka melepaskan sahabat Utsman bin Affan. Kemudian kaum kafir Quraisy itu mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW untuk berdamai. Nah, permintaan damai itu diterima oleh Rasulullah SAW dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Ya, nah, perjanjian tertulis itu yang akhirnya disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada awalnya, ya, para sahabat itu menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret atau mengganti lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Ya, lafaz tersebut diganti menjadi Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdullah. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW ternyata menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah SAW lebih cinta damai daripada peperangan. Di samping itu, Rasulullah juga memiliki keyakinan bahwasannya keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh oleh pergantian lafaz dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut.
Nah, akhirnya diperoleh kesepakatan ya, perjanjian Hudaybiyah yang isinya pertama peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun adanya. Gencatan senjata artinya tidak ada perang antara umat Islam dengan kafir Quraisy selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang pada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Nah, jadi setiap orang Quraisy Muslim yang datang pada kaum muslimin ya harus seizin walinya. Yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad maka diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy juga diperbolehkan. Yang keempat, kaum muslim tidak mengerjakan umrah di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya. Dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Ini adalah isi daripada perjanjian Hudaybiyah. Nah, di mana kemudian setahun kemudian setelah perjanjian itu maka ibadah haji dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan rencana. Dan pada masa damai selama 10 tahun pemberlakuan daripada perjanjian Hudaybiyah itu banyak kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam karena mereka tidak khawatir lagi diperangi ya karena adanya perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan hampir seluruh jazirah Arab termasuk suku-suku yang paling selatan menggabungkan diri dalam kelompok Islam sehingga kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Nah, salah satu di antaranya yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang umat Islam yang tangguh setelah itu, dan Amr bin As. Ya, ini adalah dua orang penting ya, yang kemudian akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Yang berikutnya kita bahas tentang Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Ya. Setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mempunyai kebebasan ya, untuk menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa ada halangan dari kaum kafir Quraisy Makkah, karena sudah ada perjanjian damai selama 10 tahun. Dengan begitu Rasulullah selama 10 tahun itu bebas menjalin komunikasi dengan siapapun, dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa ada halangan dari kafir Quraisy di Makkah. Dan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW dengan mengirim utusan kepada raja-raja yang belum Islam, raja-raja non-Muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, yaitu ke Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi, Raja Ghassan, Kaisar Romawi Heraklius, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir, yaitu Muqawqis. Nah, raja-raja yang menerima utusan Rasulullah itu mempunyai sikap yang berbeda-beda. Ya, diantaranya Raja Najasyi dari Habasyah menerima surat Nabi dengan lapang dada dan kemudian masuk Islam. Raja Najasyi juga membalas surat Nabi disertai penyataan keislamannya. Nah, ada juga raja yang menolak secara halus ajakan dari utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW, yaitu Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Muqawqis. Ya. Ada juga raja yang menolak secara kasar dan keji. Ya, misalnya adalah Raja Ghassan, di mana Raja Ghassan itu membunuh utusan Nabi, yaitu Haris bin Umair. Kemudian yang menolak lagi secara kasar adalah Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW.
wasallam. Ya. Karena perlakuan kasar daripada Raja Ghassan, maka terjadilah perang Mu'tah. Ya. Di mana saat perang Mu'tah, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang. Perang Mu'tah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, tentara Ghassan saat perang Mu'tah mendapat bantuan dari Romawi sehingga jumlah mereka adalah 200.000 orang. Ya. Karena jumlah yang sangat besar itu, maka Khalid bin Walid selaku panglima umat muslim menarik pasukan untuk kembali ke Madinah. Ya. Kemudian raja yang mempunyai perilaku kasar terhadap putusan Nabi yaitu Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, negara Persia nantinya akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Nah, akhirnya sabda Rasulullah ini suatu hari menjadi kenyataan, yaitu negara Persia mengalami kehancuran. Ya. Oke. Sampai mengirim surat ke berbagai raja non-muslim, Rasulullah juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah, di mana golongan Yahudi di Madinah ini sudah sering berkhianat, ya, dan menjadi musuh di dalam selimut. Ya. Kaum Yahudi sudah melakukan pengkhianatan ya, selama 3 kali. Karena itu, ya, pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai pertahanan Yahudi dikepung. Ya, pada akhirnya seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Ya. Ini adalah pembahasan kita tentang ya upaya Rasulullah dalam menjalin komunikasi dengan golongan non-muslim, ya, di mana tujuan akhirnya adalah Rasulullah SAW itu menginginkan Islam tersebar secara damai, ya, tidak ada peperangan, ya. Kan tetapi jika dimusuhi maka umat Muslim juga harus mempertahankan kehormatan Islam, mempertahankan diri, ya, dari serangan-serangan musuh. Nah, oke, itu adalah penjelasan materi hari ini. Nah, untuk mempertajam pemahaman, nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, ada 5 soal. Nah, ini dikerjakan di lembar tugas dan dikumpulkan pada hari Sabtu 4 September 2021. Nah, ini pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dikerjakan. Semoga ya kalian lebih dapat memahami materi ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.